Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini saya akan mengisahkan sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari buku biografi sahabiah Nabi, yakni Rubaiyah binti Muawiz. Ia adalah putri Islam yang mengorbankan jiwa dan raganya demi membela agama ini. Ia adalah bunga bersih dan bertakwa yang memberikan janji setia pada Baitur Ridwan untuk meraih ridho yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga ia meraih kenikmatan di surga yang tertinggi. Ia adalah satu di antara sekian buah pengorbanan yang terbiasa suka memberi, sehingga beliau tumbuh besar dengan terbiasa suka memberi. Ayahnya adalah Muawiz bin Affan dan suaminya adalah Iyas bin Bakir al-Laythi. Rubaiyah radhiyallahu anha tumbuh di rumah penuh berkah yang didirikan di atas keasasan ketakwaan sejak hari pertama. Rubaiyah radhiyallahu anha tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang seluruh sisinya dipenuhi iman. Kejujuran dan ithar menempati ruang lingkungan ini. Islam menyelam masuk di jalan-jalan lingkungan ini dan cahaya kebenaran menerangi rumah-rumahnya. Seperti itulah gadis mulia, putri salah satu di antara mereka yang mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka muhajirin, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Di bawah naungan keharuman suci, Rubaiyah radhiyallahu anhu tumbuh dewasa sehingga iman merasuk ke dalam perasaan, memenuhi kalbu dan akalnya. Sejak kecil, ia mengetahui keikhlasan untuk Allah yang ia lihat dari ayah, para paman, dan keluarganya. Mereka inilah orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Karena keluarganya termasuk para pembela kebenaran. Rubaiyah menuturkan, seperti yang diriwayatkan Bukhari, kami ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Kami memberi minum dan pelayanan pada pasukan. Kami memulangkan korban yang tewas dan luka ke Madinah. Seperti itulah ia bersegera membela Islam setiap saat. Tidak aneh, karena Rubaiyah radhiyallahu anhu binti Muawiz memiliki perjalanan luhur dalam jihadnya. Ia adalah mujahid, tiada duanya di dunia para sahabat wanita dari kalangan Ansor. Ia juga tidak aneh, karena Rubaiyah radhiyallahu anha adalah ranting mulia, dahan yang memunculkan bunga-bunga yang besar dan tinggi. Namun, buah-buahnya rendah untuk dipetik. Suci segala kemuliaannya, akarnya tertanam kuat dalam tanah kebenaran iman. Ranting-rantingnya menjulang tinggi di udara iman dan penyerahan diri. Karenanya, Rubaiyah radhiyallahu anha adalah salah satu putri para sahabat syuhada yang jiwanya mereka dibeli Allah Subhanahu wa taala. Rubaiyah radhiyallahu anha senantiasa berpacu memuju segala kebaikan dan tidak pernah menyia-nyiakan satupun kesempatan selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, guna meraih ampunan, ridho, dan kenikmatan di surga-surga terbaik di dunia maupun di akhirat. Rubaiyah radhiyallahu anha ia berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon bersama yang lain pada hari penuh berkah itu. Pada tahun Hudaybiyah, Rubaiyah radhiyallahu anha ikut pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan sebagai duta kepada kaum Quraisy guna menegaskan sikap beliau bahwa beliau datang bukan untuk berperang tetapi untuk menjalankan umrah. Kaum Quraisy menahan Utsman bin Affan cukup lama. Mungkin saja mereka hendak mengajakkan bermusyawarah untuk memecahkan masalah yang sangat rawan ini. Karena cukup lama Utsman tertahan di pihak Quraisy, akhirnya
merebak isu di kalangan kaum muslimin bahwa ia dibunuh. Saat isu ini terdengar Rasulullah SAW, beliau mengajak para sahabat untuk melangsungkan Baitur Ridwan. Mereka semua berbaiat kepada beliau untuk mati. Dan Rubaiyah radhiyallahu anha termasuk di antara mereka yang berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk meraih ridha Allah dalam Baitur Ridwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fath ayat 8. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Rubaiyah radhiyallahu anha meraih kemuliaan mendampingi Nabi SAW sehingga ia meminum dari sumber mata air jernih. Belajar banyak dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW. Ia termasuk di antara para perawi hadis Nabi SAW. Ia merupakan teladan agung bagi muslimah yang terampil dalam ilmu, meneliti kejelian kata-kata dan makna. Kaum muslimin mengenali kedudukannya dan menghormati ilmunya. Tidak sedikit dari kalangan sahabat dan tabi'in datang untuk bertanya kepadanya mengenai hukum-hukum syariat yang ia ketahui. Sehingga banyak di antara penduduk Madinah yang meriwayatkan darinya. Mereka mengetahui kedudukannya di hati Rasulullah SAW. Dan ia sering menemui Aisyah radhiyallahu anha untuk menimba ilmu, adab, dan pemahaman sebagai bekal. Imam Az-Zahabi menuturkan, di antara mereka yang meriwayatkan dari Rubaiyah radhiyallahu anha ada Abu Salamah bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yasar, Ubadah bin Walid bin Ubadah, Amr bin Shu'aib, Khalid bin Zakwan, Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dan masih banyak lainnya. Rubaiyah radhiyallahu anha tetap tinggal di tengah-tengah lingkungan iman penuh berkah ini. Hingga tibalah waktu yang membuat Madinah serasa gelap karena kematian Rasulullah SAW. Hingga Rubaiyah radhiyallahu anha dirudung kesedihan mendalam. Rubaiyah radhiyallahu anha hidup dalam naungan Khalifah Rashidin. Para khalifah mengetahui kedudukannya sehingga mereka melakukannya dengan sangat baik. Rubaiyah radhiyallahu anha berumur panjang hingga pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Setelah itu, ia tidur di atas ranjang kematiannya. Ruhnya naik ke hadiban Sang Pencipta setelah melalui kehidupan yang panjang, yang penuh korbanan dan amal yang nyata demi membela agama yang agung ini. Dari kisah beliau, kita dapat meneladani sifat-sifat mulia beliau, yaitu sabar dan keteguhan beliau dalam membela agama ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan jangan lupa saksikan kisah-kisah yang tak kalah menarik dan inspiratif lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.